Berita terkini telah terjadi kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik tahu sekaligus rumah tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicantayan pada Jumat sore tadi. 2 unit pemadam kebakaran dari Posko Cisaat dan juga Cibadak langsung diturunkan untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Bagaimana kondisi terkini? Kita langsung bergabung dengan rekan saya yaitu Bunga yang sudah berada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih Intan di studio. Saat ini saya sedang berada di lokasi pasca kebakaran pabrik tahu di wilayah Cicantayan, Sukabumi. Terlihat di sebelah kiri saya dan belakang saya bangunan yang sudah ludes terbakar oleh api, dan juga untuk aktivitas produksi pabrik ini masih dipertanyakan apakah tetap berlanjut atau sudah diberhentikan. Seperti inilah kondisi terkini di lokasi pasca kebakaran yang melanda pabrik tahu di Cicantayan, Sukabumi. Sejauh mata memandang, hanya terlihat sisa-sisa bangunan yang ludes tak bersisa, serta tumpukan material yang menghitam akibat suhu panas yang ekstrim. Dugaan sementara, api berasal dari aktivitas pembakaran di area produksi tahu, proses produksi yang menggunakan api, ditambah kondisi bangunan yang sebagian besar berbahan mudah terbakar, sehingga membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh area bangunan. Saat ini, kondisi di lokasi sudah kembali kondusif dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seluruh aktivitas produksi kini dihentikan sementara, menyisakan puing-puing bangunan yang kini telah rata dengan tanah. Untuk mengetahui lebih lanjut proses penanganan kebakaran ini, berikut pernyataan dari pihak pemadam kebakaran yang terlibat langsung di lokasi kejadian. Apakah ada kendala yang dihadapi petugas saat menangani kasus ini? Oh ya betul, satu jalan masuk jalan kecil. Itu sebetulnya jalan desa, dimasukkan jalan kabupaten, tetap itu dulu jalan desa, diperlebar sedikit jadi jalan kabupaten. Cuma di situ ada di atas banyak kabel listrik, pohon-pohon yang rindang ke jalan, terus di situ banyak bertu masuk tikungan-tikungan yang sangat sempit gitu. Jadi kendalanya takutnya kan di kami ini di mobil unit ada canon yang di atas, terus keselamatan petugas juga yang duduk di atas, ya. Karena kenapa kan mungkin kalau nggak itu di bawah nggak ada tempat duduk, mungkin di atas mobilnya. Dan yang keempatnya lagi dari belokan-belokan yang sempit itu mungkin kan kalau ada mobil 2 atau 3 itu yang berseberangan itu sulit, ya. Hal ini tentunya menjadi pengingat bagi para pelaku usaha agar lebih berhati-hati dan waspada, serta memperhatikan standar keselamatan dan pencegahan kebakaran, terutama di industri rumahan. Saya Dara melaporkan dari wilayah Cicantayan, Sukabumi, dan saya kembalikan ke studio. Terima kasih Bunga atas laporannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bapeda Kota Sukabumi melaksanakan program menekan stunting bertajuk Genting. Program ini menjadikan strategi untuk menekan stunting di Kota Sukabumi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, rekan saya Bunga telah berada di kantor Bapeda Kota Sukabumi. Baik, terima kasih Intan di studio. Saat ini saya sedang berada di kantor Bapeda Kabupaten Ciberem, Kota Sukabumi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program Genting yang bertujuan untuk meningkatkan asupan keluarga berisiko stunting dan juga untuk menekankan jumlah kasus stunting di Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Bapeda Kota Sukabumi. Program ini digagas oleh Bapeda Kota Sukabumi sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting di Kota Sukabumi. Berikut penjelasan dari pihak Bapeda terkait tujuan dan implementasi program tersebut. Pertama mungkin perlu diinformasikan bahwa Bapeda mempunyai dari 15 inovasi, ada inovasi namanya Genting Bapeda. Ya, Genting Bapeda apa sih? Yaitu gerakan nutrisi telur untuk keluarga berisiko stunting. Jadi inovasi ini adalah berbasis partisipasi dari pegawai Bapeda, ya, pegawai Bapeda. Dalam bentuk apa partisipasinya? Adalah dalam bentuk mengumpulkan kepedulian kepada untuk keluarga berisiko stunting, yaitu adalah mengumpulkan 1 butir telur, ya. Jadi 1 bulan itu 1 orang 4 telur. Jadi 1 minggunya 1 butir telur, ya. Itu kemudian juga ditujukan untuk siapa? Ini ditujukan untuk balita stunting. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan
kecamatan dengan kecamatan yang terdekat yaitu Kecamatan Cibiru. Targetnya yaitu tentunya adalah salah satunya kalau kita melihat ke tujuan di pemerintah Kota Sukabumi adalah penurunan angka prevalensi stunting. Untuk memastikan program berjalan efektif, koordinasi juga dilakukan tingkat wilayah. Di Kecamatan Ciberem, program ini melibatkan berbagai pihak termasuk kader posyandu dan tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Lalu bagaimana pelaksanaannya di tingkat kecamatan? Berikut penjelasan dari pihak Kecamatan Ciberem. Kalau khususnya di Kecamatan Ciberem sudah mengadakan Gebiar Matahariku yang dipimpin oleh gagasan oleh Kasih Kesos. Di situ dari untuk stunting itu perlu beras, susu, terus kue, dan itu buat mencegah stunting itu udah berjalan kira-kira setahun yang lalu, hampir 2 tahun sampai sekarang. Jadi masih on progress ya? Masih on progress. Begitulah pemirsa hasil wawancara kami dengan salah satu pihak dari Bapeda Kota Sukabumi dan juga Kecamatan Ciberem. Diharapkannya program ini dapat menurunkan angka stunting secara berkala. Saya Bunga melaporkan dari Kota Sukabumi dan saya kembalikan ke Intan. Terima kasih Bunga atas laporannya. Kemudian berita selanjutnya, pemerintah Kota Sukabumi membangun langkah baru yaitu Posyandu Istimewa untuk menghadapi tantangan kesehatan dan juga stunting. Salah satu wilayah yang mulai mengimplementasikan program ini adalah Kecamatan Warudoyong. Untuk informasi lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan rekan saya, Rafael, yang sudah berada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih Intan. Saat ini saya sedang berada di kantor Kecamatan Warudoyong untuk mewawancarai seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa saja dampak dari Posyandu Istimewa tersebut. Posyandu Istimewa itu mencakup contoh ini di pembangunan ya, karena kan ada pembangunan juga kan yang di situ ya Posyandu. Udah tahu ya Ayah apa sih aja yang ada di Posyandu? Ada ya, ada beberapa proyek kan, pembangunan, sosial kesehatan, pendidikan gitu ya. Betul. Nah sebenarnya meskipun belum maksimal karena apa? Karena jumlah kader harusnya kan kader itu jumlahnya kalau memang ada beberapa bidang harusnya betul menyesuaikan, tapi kan karena keterbatasan juga ada SDM, jadi ada beberapa kader yang menghandle sosial gitu, betul double. Seperti inilah suasana kegiatan Posyandu di Warudoyong. Para kader terlihat melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita, yang kemudian dicatat dalam kartu menuju sehat atau KMS. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada para orang tua terkait pentingnya asupan protein, gizi seimbang, dan pola makan yang sesuai dengan usia anak. Ibu hamil yang hadir juga mendapatkan pemeriksaan dasar dan penyuluhan tentang pencegahan anemia serta pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian dari deteksi dini dan intervensi cepat terhadap risiko stunting di tingkat kelurahan. Dengan adanya Posyandu Istimewa ini diharapkan penurunan jumlah stunting di Kecamatan Warudoyong dapat dikendalikan secara efektif dan juga dapat memberikan pemahaman kepada setiap keluarga bahwa pentingnya pemenuhan gizi sejak dini. Saya Rafa Ramadan dari Kecamatan Warudoyong melaporkan. Kembalikan ke studio. Terima kasih Rafael atas laporannya. Nah pemirsa, untuk mendukung produktivitas dan juga menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan, tentu kita juga butuh ruang publik yang nyaman untuk bersantai. Bagi Anda mahasiswa atau pekerja kreatif yang sedang mencari suasana baru untuk produktif, sebuah kafe dengan konsep Hidden Gem kini hadir menawarkan ketenangan di tengah kepadatan kota. Penasaran seperti apa estetikanya? Kita langsung bergabung dengan rekan saya yaitu Rafael yang sudah berada di lokasi. Terima kasih Intan di studio. Jadi di sore hari ini menuju buka puasa, saya punya satu tempat rekomendasi buat teman-teman berbuka puasa nih di Kota Sukabumi. Tempatnya apa sih? Ini dia tempatnya. Mara Cafe merupakan sebuah kafe yang ada di Sukabumi dan biasa dikenal oleh anak muda Mara Culture. Jadi ibaratnya di tempat ini banyak banget anak-anak culture yang suka ngumpul.
pengunjung di sini didominasi dengan anak muda. Selain itu juga ada beberapa keluarga dan juga ibu-ibu yang datang ke sini. Jadi tempat ini masih bisa didatangi oleh segala kalangan pada hari puasa. Mara Cafe juga tetap ramai dikunjungi oleh anak muda. Jadi anak muda tetap antusias datang ke Mara Cafe, dan juga Mara Cafe menyediakan beberapa paket untuk buka puasa. Nah teman-teman, jadi makanan yang saya pesan udah datang semua nih. Saya pesan minumannya biskuit pistachio, sama ada makanannya rice bowl sambal mata. Terus di sini juga ada rice bowl yang chicken garlic. Jadi abis ini bakal saya cobain semua makanannya ya teman-teman. Nah jadi saya mau nyobain minumannya dulu teman-teman. Wah, rasanya enak, gak terlalu manis, cocok banget buat buka puasa. Terus sekarang saya mau nyoba makanannya. Rasanya enak, gurih. Asinnya juga pas. Jadi kalian cocok deh kalau mau buka puasa, buat buka puasa sama teman-teman gitu, kesini cocok banget. Saya ngerekomendasiin tempatnya. Untuk mengetahui alasan pengunjung datang ke sini, kita wawancarai beberapa pengunjung yang ada di sini. Apa kesan pertama kakak-kakak pas pertama kali ke Mara Cafe? Ini kan pertama kalinya ya kalau saya ke Mara Cafe, atau yang lain pertama kali juga. Kesannya sih klasik ya dari depan ya gitu, karena mungkin kan tempatnya juga jadul gitu, natural gitu, itu aja sih. Estetik. Ya. Terus selain itu suasananya gimana sih buat ngumpul-ngumpul kayak gini kira-kira? Enak sih ya, apalagi di outdoor. Jadi kayaknya adem, menyatu sama alam. Terus banyak tanaman juga ya di sini ya, jadi adem aja gitu. Kata yang paling gambarin Mara Cafe apa sih? Vintage. Dari aku adem sih, lebih ke vintage juga gitu. Vintage. Kenapa sih? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa Mara Cafe saat ini jadi pilihan kakak-kakak buat ngumpul bareng? Oke. Tempatnya strategis dan juga adem yang tadi ya. Kayak enak banget gitu, buat hangat banget gitu Mara Cafe tuh. Ya. Pertanyaan terakhir ya kak. Oke. Kalau ada rating 1 sampai 5 bintang, buat kakak bakal ngasih berapa nilainya? 100. Iya. Dengan tempat bernuansa vintage dan juga digabungkan dengan alam, tempat ini cocok banget buat anak-anak culture yang mau datang ke sini. Jadi, tempat ini sangat recommended buat temen-temen, apalagi anak-anak culture yang mau datang ke sini. Nah, nggak usah jauh-jauh kan kalau mau nyari tempat kopi yang enak, kata di Sukabumi juga ada tempatnya. Saya Rafael Ramadan melaporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rafael atas laporannya. Demikian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Intan pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.